bagaimana ya, modernisasi ketika sebenarnya adalah ini tidak hanya harus mendobrak masyarakat Kalimantan Selatan, di daerah lain pun, mungkin di negara-negara maju, bahkan di negara-negara maju, segala hal sekecil detil apapun itu semuanya sudah ada labelnya. Nah, sehingga ketika kita yang masih ada upaya-upaya untuk melanggengkan tradisi ini, itu akan bertabrakan dengan pola-pola globalisasi, dengan modernisasi. Negara hari ini mencoba mentolerir itu sebenarnya, mentoleransi. Jadi yang saya lihat ya, pemerintah hanya mencoba membina UMKM yang memang mau memodernisasi dirinya. Nah, sedangkan UMKM yang pangan tradisional ini biasanya mereka juga terjebak sebenarnya di dalam situ. Itu yang menjadi dilema bagi para UMKM yang berada di ranah pangan tradisional. Mbak, kalau sekarang terkait dengan laporan, kan ada yang melapor. Kemarin juga saya lihat di media sosial ada orang yang mengaku sebagai pelapor nih. Ada si cowok, ada cewek, ada 2 video lah saya lihat. Mereka kemudian menyatakan bahwa ya memang lapor karena itu tadi, karena ini toko modern, ya harus ada label dan segala macam lah sesuai aturan. Nah, menurut Mbak bagaimana tuh melihat pelaporan tersebut hingga akhirnya diproses oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Kalsel? Ya, jadi ketika toko ini bertransformasi, pembelinya pun juga bertransformasi sebenarnya kan. Ada transformasi pembeli yang sebenarnya mungkin dia dulu jualan di lapak, maka pembelinya adalah orang-orang yang memang sudah mengikuti tradisi ini. Ketika dia bertransformasi modern, ada pembeli yang kita juga tidak bisa memprediksi pembeli siapa saja yang akan datang. Mungkin pembeli ini adalah orang yang sudah memiliki literasi yang cukup tinggi dalam mengenal perlindungan konsumen. Dia sering berbelanja di toko modern, tapi dia juga menginginkan membeli misalkan sesuatu ikan asin yang ketika dia bertanya misalkan di Banjarbaru siapa yang pembeli, di mana toko yang cukup rekomen bagi pembeli di Banjarbaru, orang mengatakan misalkan toko tersebut, maka dia pergilah ke sana untuk membeli. Dengan literasi yang mungkin tidak imbang antara si pembeli ini dengan toko yang masih berada di tengah-tengah transformasinya, antara dia mau memodernisasi ataukah dia mengikuti tradisi ini, sehingga itu bertabrakan. Tabrakanlah persoalan konsumen dengan si penjual ini. Nah, ketika terjadi tabrakan konsumen ini, nah pihak kepolisian tentu mereka melaporkan, karena saya juga misalkan di Satgas, ketika ada laporan kami tidak boleh tidak menerus atau memproses kan. Nah, mereka mencoba memproses laporan. Tetap harus memproses laporan ya. Memproses laporan ini, ketika diproses laporan ini, nah pihak kepolisian sebenarnya harusnya juga tidak berpihak ya. Misalkan netral. Ada pihak penjual dan ada pihak konsumen. Ketika konsumen mengatakan dirinya mengalami kerugian, maka kepolisian harus mencari dalilnya. Apa landasan mereka untuk mengatakan misalkan ini bersalah. Nah, ketika saya juga mempertanyakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalkan, memang pasal 62 dan di pasal 8-nya Undang-Undang nomor 8 itu menyatakan bahwa ini masuk dalam pidana ketika tidak ada label informasi kadaluarsa dan lain-lain, karena dianggap akan berdampak mengancam nyawa misalkan. Nah, sehingga hari ini ketika kepolisian memproses itu, kemudian melakukan penyelidikan, dalam penyelidikan akhirnya mereka mencoba membeli beberapa barang dan ditemukanlah barang bukti itu tadi, kemudian ada 35, kemudian disita menjadi barang bukti, dianggap oleh pihak kepolisian ya kami sesuai